Bahaya nih, awas. Bau ini banget aja. Bau banget ini nih dia nih. Orang Padang. Sini yuk. Sini. Kaca. Iya. Ya, yuk. Kan pecah. Pecah. Apa nyari apa? Hah? Maknya hilang. Bagus itu kucing ini. Bersih. Biasanya kalau ada kucing katanya kuntilanak takut, ah. Nggak takut sih, cuma jaga jarak aja. Nggak takut, kayak gitu. Oke. Jadi sekarang ini kita udah ada di lantai 3 atau di lokasi yang paling tinggi ya, di gedung ini, kayak gitu. Tadi juga Yung sempat spill tuh kalau di lantai 3 ini ada beberapa aktivitas dan juga Yung sempat lihat adanya portal antar dimensi. Jadi sebelum kemana-mana, nanti kita tanya dulu ke Iyong di sebelah manakah posisi dari portal antar dimensi itu. Karena yang pasti itu portal bakal terhubung ke portal yang lainnya. Kayak gitu kan ya? Ya, jadi untuk portalnya sendiri tuh berada di sebelah sana. Tuh yang ada papan. Center ini, sorry. Portalnya tuh di sini. Oke. Portalnya sama ya. Sama yang tadi cermin. Di bawah. Cermin. Yang di bawah. Ukurannya. Pegang. Oke, untuk yang portal yang sekarang kita akan coba tutup gitu ya. Supaya apa? Mengurangi efek atau dampak yang nantinya itu bakal bikin bahaya ke depan gitu. Makanya kita minimalisir lah hal-hal yang bikin bahaya. Karena nggak menutup kemungkinan kan ke depan juga bakal ada teman-teman konten kreator yang lain kan. Oh iya benar. Yang kesini. Ya kita juga nggak mau lah kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sama mereka. Yep. Kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, hal-hal yang tidak perlu dilakukan ya sebisa mungkin jangan pernah dilakukan. Setuju. Gitu. Maka dari sini bisa? Apa harus ke sana? Sana mungkin nggak sih? Dari sini aja Yong, tutup Yong. Oke, alhamdulillah sudah tertutup secara energi begitu ya. Dan semoga nih portal tidak lagi terbuka gitu. Dan sayangnya kita nggak bisa mendekat ke sana gitu ya, Bala Project, karena teman-teman bisa lihat sendirilah kondisi lahiriahnya seperti apa di sini. Banyak banget tumpukan barang dan itu nggak memungkinkan kita untuk mendekat ke sana. Nah, gitu ya. Nah, oke, ada lagi nggak?
Cukup sih. Kalau makhluk di sini standar aja kali ya. Standar. Genderuwo yang tadi di mana? Itu di depan. Di ruangan itu ya? Sekarang itu. Ruangan tadi yang di sebelah sana. Yuk. Ini kalau mediumisasi oke nggak nih? Hah? Kalau mediumisasi? Hah? Harusnya sih oke. Apa? Oke. Oke. Nggak ini juga kan, nggak berisik gitu maksudnya? Iya. Tapi kalau mau misalnya mau medium jangan di sini lah. Di tengah aja nanti. Kalau misalnya mau medium. Oke, atau di tempat uji nyali kali? Boleh lah. Boleh kali ya? Boleh. Ini kayak gini udah mah sempit, kaca-kaca, aduh, power. Oke, jadi ini adalah tempat yang tadi dibahas di sebelah sana ya, yang disinyalir jadi tempat atau rumah bagi si sosok genderuwo yang pernah dilihat sama si ibu warung, gitu. Sebetulnya sih secara alamiah ya, astral itu kan punya tugas untuk ganggu kita nih manusia, baik langsung atau enggak kan gitu ya. Nah, percobaan eksistensi yang pernah dilakukan sama dia itu sebetulnya lebih ke nunjukin kalau dia tuh ada. Jadi yang A tangkap dari vibrasinya tuh nggak ada niatan untuk misalnya mencelakai gitu. Jadi pengen nunjukin aja kayak Udah gitu. ada loh. Pengen nunjukin aja sih kayak gitu. Hmm. Ada tambahan nggak, Yong? Ya, terkait untuk si genderuwonya sendiri ya. Di sini kali ya? Iya sama sih, sama apa yang Ares bilang tadi. Ini cuma buat nunjukin aja, buat takut-takutin orang. Bukan takut-takutin ya, lebih ke nunjukin bahwa dia tuh ada. Ya. Bahwa kita tuh cuma beda dimensi aja. Wih, benar. Tapi makhluk sendiri ada di mana nih? Kalau Makhluknya untuk nih. makhluknya sendiri tuh berada di belakang lo, ada di pojok. Wiu, Situ. wiu, sini ah. Di ujung. Nanti kalau kita mau ngobrol sama dia, kita nanti ngobrol di bawah aja. Gimana caranya nanti kita tarik dia ke bawah. Ya, karena di sini tuh nggak kondusif lah, nggak aman gitu. Karena pernah ada kejadian juga kan sebelumnya, orang yang kerasukan, terus dia lompat ke bawah tuh ke sana, gitu. Ya kita mengurangi efek-efek yang kayak gitulah, ya. Jadi kita turun ke bawah, nanti kita ambil kesimpulan di sana. Oke. Yuk, udah? Yes. Oke, yuk. Sini lagi. Sedikit aja, gue yang kehilangan aja biasa sih. Wow. Iya. Aduh. Gimana di bawahnya? Ih, boy. Sini di luar. Apa sih? Iya, di luar tapi di atas sini. Apa tadi ya? Tikus. Katanya jangan ke situ ya. Iya, jangan. Bahaya ya. Kita tadi lihat apa pas di lantai 2 ke bawah? Hah? Yang ada suara-suara tuh. Oh, itu aja setan-setan kepo itu mah. No. Yuk. Oke, kita udah di bawah.
sesuai pembahasan tadi ya, kita tuh akan lakukan proses mediumisasi terhadap sosok genderuwo yang tadi di lantai 3. Kita akan tanya-tanya lah, dia tuh sebenarnya selama ini ngapain aja di sini, terus kenapa sampai nampakin diri, kan begitu ya. Lalu kemudian setelah itu lanjut ke proses uji nyali, gitu ya. Siap Yong? Sini kali Yong, itu Yong. Sini. Emang iya? Iya, gak usah. Ada yang pernah orang 3, ini kan 3 meter dalamnya. Pernah ada orang yang kejebak. Yang apa? Yang kejebak. Di situ. Terus bapak satpam sebelah nolongin. Tolong. Ada serigala. Aduh. Oke. Kita tuh berbicara. Bismillah. Loh. Genderuwo pegel. Us. Oh. Nggak apa-apa. Sampurasun. Iya. Yang pertama kita mau tanyain perihal darah yang ada di lantai 2. Terus orang yang pernah loncat dari lantai 2 ke bawah. Itu siapa? Pelaku yang sampai bikin orang tuh kesurupan. Jagain sebelah sana itu. Hah? Itu boleh mau. Dan akhirnya loncat ke bawah. Orang yang datang ngerusak tempatnya. Apa yang dilakuin? Ngerusaknya gimana? Oh, nantang. Sebenarnya kalau kalau dia nggak nantang, kamu nggak bakal kayak gitu. Itu tuh orang yang terjun ke bawah tuh orang yang sama bukan sama yang bikin darah tuh di situ. Beda orang. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa nampakin ke si ibu warung? Meja bawa ayat Supaya bangsa ayat. Oke, berarti supaya orang-orang tuh tahu kalau kamu tuh ada kayak gitu ya. Oke. Jangan semaunya. Di
alam dunia lain manusia, tapi ayah bangsa lain. Oke. Genderuwonya pada bijak ya. Di sini mah ya. Andre, kalau boleh tahu namanya siapa? Wardana. Wardana. Kenal sama Jaga Raksa? Dulu pernah bareng juga sama dia dari Kidul. Kulon. Oh, adiknya. Adik kakak ternyata. Adik kakak. Pantas sama-sama bijak. Tenang. Berarti kenal juga sama Ki Jaya. Udah pernah ketemu langsung dulu sama beliau. Ketemu di mana? Di Kulon. Ya. Ngapain sih, Kak? Ya duduk. Duduknya gini emang. Jadi tadi namanya siapa? Wardana. Ya? Wardana ini Wala Project masih dalam jenis yang sama dengan Jaga Riksa ya, genderuwo yang kita temui di atas. Nah tadi kita sama-sama dengar faktanya tuh kalau dia tuh bisa adik kakak ya. Yap. Gitu. Dan ya sebetulnya sih tetap ya ada hukum sebab akibat kayak gitu. Ada hukum tabur tua yang berlaku. Ya tapi kamu nih nggak ada maksud buat nyelakain si ibu warung kan ya, cuma mau nunjukin aja gitu ya. Selagi Madena musik lain mau siksa saya. Oke, bijak. Selagi nggak diusik dia mah nggak bakal musik kan? Oke. Aing izin di dunia sarua nyembah ke pangeran sia semua. Sama Om Goro best friend nih bisa. Itu. Ada di belakang. Kan dari tadi ikut nih. Sok ngobrol lah sama itu ya. Udah cukup ya. Goro, Abdul Goro. Keren ya. Kakarak, benar, Kakarak. Login. Kakarak nyembah pangeran, saya tak. Apaan kan ya? Gak boleh gitu. Tahun siapa bos? Duel. Jangan ngaco. Biasanya setan yang hasut ya, ini manusia yang hasut setan. Jangan, itu teman kita itu baik. Pak Wardana. Bisa kali nih ya diajak ke BC ya. Apa? Nantilah. Ya udah cukup kali ya. Cukup. Mantap. Wardana terima kasih banyak ya udah ngasih kita beberapa informasi. Sok mangga keluar sendiri aja. Tur nuhun. Oke. Kau nemuin yang baik-baiknya tuh berasa nemu Pokemon, apa yang bawa pulang. Aduh. Ya, jadi mau minum nggak? Apa? Teman ya.
Udahlah, bala project kita udahan ya. Abis ini mau uji nyali. Nih, pokoknya kalian abis ini harus nonton uji nyalinya karena ini yang uji nyali bala project. Nah, kalau kemarin kan Oto kan. Oto. Kalau sekarang sekarang. Kok jadi cadel gini kalau sekarang bala project nih yang bakal mediumisasi. Ngantuk. Bagus. Bakal uji nyali. Nah, ini dia nih manfaat dari menemani atau memberikan info soal tempat telusur. Bisa uji nyali. Benefitnya. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum. Selamat datang di Project Misteri, Kang Dio. Nah ini bala project sekarang saya lagi sama salah satu bala project yang memberanikan diri. memberanikan diri. Bukan memberanikan diri, yang pemberani sih Kang mah. Enggak gitu enggak. Yang udah mau ngebantu kita ya capek-capeknya jauh-jauh di Bandung. Dekat. Ya, dan kali ini katanya siapa namanya Kang? Panggil Dio aja. Dia Kang Dio mau menguji nyalinya, menguji kesabaran katanya. Karena ini katanya apa? Penasaran gitu ya. Seberapa berani sih gitu nyalinya ketika berada di sebuah area yang kosong melompong seperti ini. Dan udah tau kan di sini kan kalau bala project nonton di episode sebelumnya kan sini kan sempat ada kejadian ya. Iya, betul. Ya ada satu sosok ya walaupun sudah dianuin sama R&D tapi masih vibe-nya masih kerasa. Oke. Adio siap? Siap, Nanti harus siap, Pak. iya, nanti kita kurang lebih akan melaksanakan uji nyali sekitar ya 20 sampai 30 menitan lah. Boleh, aman. Oke. Kalau misalkan kita monitoring, kalau misalkan Adio nggak kuat atau misalkan ada sesuatu yang dirasakan, boleh disampaikan di kamera, atau kalau emang benar-benar gak kuat banget, boleh langsung Lari. Jangan ya teriak-teriak lah gitu, gak apa-apa lah, atau melambaikan tangan ke kamera gitu kan. Nanti untuk areanya mungkin sekitaran sini aja. Ya, kalau misalkan mau ke atas boleh, cuma hati-hati ya, karena kita kan nggak tahu di atas tuh gimana, takutnya rapuh gitu ya. Cuma hati-hati aja gitu. Oke, ready ya? Aman. Oke, sip. Good luck. Thank you. Sejauh ini sih masih belum ada apa ya? Masih belum ada hal-hal yang membuat sedikit sport jantung. Karena posisinya kita hanya satu ruangan ini aja. Setelah atas itu masih bisa cuma Allah udah ke atas dia. Udah mulai terasa panas lah ya, mulai terasa panas. Mungkin sudah mulai sedikit agak terakhir di sini ya. Jujur lebih was-was dari luar sih. Di dalam sini kalau boleh sempat ada sampingnya tidak sedikit mengenakan ya di sini. Oke. Dari sini jujur kenceng banget, teman-teman dari luar sana. Boleh nggak sih gue ngecek ke situ? Rasa penasaran tinggi banget, cuman untuk keselamatan kita semua
Dan terutama untuk keselamatan pribadi, lebih baik tidak. Ini kencang banget kan dari sana kan? Ada suara? Halo, siapa? Siapa? Bisa tetap dari sana. Dari sini juga ada sedikit hawa-hawa yang memang tidak menggunakan ya. Dari atas sini, dari atas sana juga ada sedikit hawa-hawa yang tidak menggunakan ya teman-teman. Di sini semoga tidak ada apa-apa yang terjadi di sini. Oke. Wah, sudah lumayan mulai merinding, teman-teman. Tapi fokusnya itu lebih ke dari arah sana gitu, teman-teman. Fokusnya itu dari luar situ. Apa itu? Oh, murah. Oke. Sudah lumayan agak sedikit tinggi ya. Sabar nih, sabar dulu. Jadi tempat ini tuh dulunya kayak gudang obat gitu ya teman-teman ya, karena banyak banget obat-obat berserakan. Terus juga tempat ini tuh terbengkalai sudah sekitar kurang lebih 5 tahunan. Ya kurang lebih 5 tahunan lah ya terbengkalai. Dan sering banget dipakai sama beberapa konten kreator dari Bandung juga untuk eksplor tempat ini lebih jauh. Cuma sejauh ini saya nggak tahu ya, mereka sudah menemukan apa saja di sini. Saya juga tidak terlalu mengikuti hal tersebut. Cuma saya kebetulan dapat info dari salah satu teman saya yang berada di Bandung juga kalau dia juga sudah beberapa kali eksplor. Ya, udah mulai gerah ya, panas banget di sini teman-teman. Dan itu dari sana tuh kenceng banget hawanya jujur. Apa itu? Gangguannya masih full dari sana ya sejauh ini. So far dari sini, area sini udah nothing happen, tapi dari luar kencang banget, benar-benar kencang banget. Dan juga gemeter ya, ada lumayan gemeter. Belum. Halo. Jujur lebih waspada dari luar sih, kencang banget dari luar ini. Jujur, benar-benar kencang banget hawanya. Beberapa kali saya notice kayak ada something dari sana gitu loh. Cuma sejauh ini semoga nggak ada apa-apa yang terjadi ya teman-teman ya. Ada suara kucing di atas. Suara anak kucing lagi berlatih. Udah terasa mulai pusing ya teman-teman. Udah mulai pusing, udah mulai mual juga. Nggak tahu gangguan dari mereka. Nggak tahu salapri ya teman-teman. Kalau tahu bahasa Sunda salapri ya, boleh di komen aja di kolom komentar teman-teman. Yaudah, kita sudah saja teman-teman sampai sini. Jadi saya pusing, saya sudah mual. Jadi apa-apa ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Atau monitor. Udah, cukup Pak. Ya. Udah cukup. Cukup. Enak, Oke. Mantap. Adio telah menyelesaikan uji nyali. Gokil. Habis uji nyali mah biasanya lapar. Dikit. Itu juga tadi kan ada kata-kata salatri itu katanya tuh.
Iya lagi. Aduh. Mantap sih, tapi gimana tuh tadi ngerasain apa aja pas uji nyali? Kalau di awal sih mungkin biasa aja lah ya. Nggak ada sesuatu hal yang menarik. Cuma pas kesini-sini udah mulai tuh hawa panas, gerah gitu kan. Cuma kalau dari dalam sendiri sebetulnya mungkin cuma kayak ada suara serak-serak gitu-gitu aja gitu. Justru lebih tertarik sama dari luar nih. Dari luar tempat uji nyali. Iya, dari luar tempat uji nyali. Jadi dari luar tuh si hawanya tuh nusuk banget. Hawa apa? Dingin, panas? Dingin tapi yang nusuk gitu. Dingin yang nusuk gitu. Terus juga sampai sedikit tadi ngerasain sedikit gemeter juga gitu ya. Itu gara-gara itu tuh. Tapi jujur gemeter itu sebenarnya masih ada 50-50 antara memang merinding atau salatri. Itu dia. Nah, itu dia. Yang kedua lebih gede sih kayaknya. Lapar Itu sih. kemungkinan terbesar itu. Nah, sama ranking barusan ya. Banyak banget yang rekin sini ya dari tadi ya. Terus dari luar itu jadi kayak ada firasat atau feeling yang kayak manggil gitu. Lebih ke ayo sini gitu. Duduk sama aku gitu. Gitu nggak? Di pangku. Iya. Gitu. Mungkin ya. Kuntilanak yang tadi kali ya. Mungkin kemungkinan tadi sempat feeling ke sana sih gitu. Terus juga dari arah si tangga itu tuh, Tangga yang mana nih? tangga yang di belakang. Oke. Tangga yang di belakang tuh yang arah ke atas tadi, mes atas tuh. Gitu. Nah, itu tuh dari sana kayak nggak tahu ya ketangkap di kamera atau tidak, itu kayak dari ekor mata tuh ngelihat ada yang diri di tangga itu. Anjir. Dari ekor mata ya, dari ekor mata ngeliat kayak ada yang diri di tangga itu gitu. Cuman pas di make sure ngelihat nggak ada gitu. Gokil sih itu. Oh, itu dari luar kencang banget, bener-bener kencang banget. Tapi nggak ada yang masuk ya, aneh ya. Kurang tahu deh kalau itu. Kenapa tuh? Tuh, dia lagi main Mobile Legends ya. Lihat deh. Dia lagi sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal levelnya mistik itu. Mistik ya, mistik ya. Mistik. Oke, mantap lah. Adio. Hebat. Gokil. Gue rank kikil.